Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang kami hormati, kita lanjutkan ya pertemuan kita masih di tadabbur ya. Masih di tadabbur surat Al-Lahab. Yang kemarin kita sampai ayat berapa? Ibu, Bapak yang hadir? Ayat terakhir, ayat yang ketiga nih kita ya. Kemarin ada ayat 3, ayat sampai 3 yang baru kita jelaskan bersama. Tapi alangkah baiknya kita ulang terlebih dahulu untuk pembacaan surat Al-Lahab ini. Kita mulai dari ta'awud seperti biasa, saya baca, silakan ditirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد في جيدها حبل من مسد Ya, ayat pertama sudah kita bahas ya, mengenai tentang surat Al-Lahab yang Allah Subhanahu wa taala berfirman,
yang artinya binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa. Dikarenakan apa Ibu Bapak? Dikarenakan mencegah dakwah Rasulullah SAW, menyakiti Rasulullah SAW ketika berdakwah. Abu Lahab ini julukan. Nama aslinya adalah Abdul Uzza. Abdul Uzza hambanya Al-Uzza. Uzza itu salah satu berhala. Ada Lata, Mana, dan Uzza. Uzza itu pepohonan yang diikat bersamaan begitu, yang di istilahnya, kalau kan ada beberapa kayak di Gunung Kidul tempat saya biasanya ada pohon-pohon yang dikeramatkan. Nah, seperti itu. Biasanya kalau di Gunung Kidul itu biasanya pohon munggur salah satunya. Pohon munggur kan besar jadi dikasih biasanya kain putih biasanya. Langsung biasanya di bawahnya ada sajen. Di tempat saya di daerah Rongko biasanya yang kalau di Kota Wonosarinya udah nggak ada, jarang kayak gitu. Tapi kalau yang pelosok-pelosok pantai daerah Rongkop, gitu Subo, mana Tepus, itu masih lumayan. Dan pengalaman guru saya biasanya, karena beliau juga salah satu orang yang tidak suka dengan hal seperti itu, biasanya beliau itu melubangi pohon-pohon yang dikeramatkan itu dikasih terasi, dilubang sampai dalam gitu, makin terasi biasanya udah nggak berkembang. Tiba-tiba dia mengering dah lapuk jadinya gitu ya. Dan masyarakat juga tahu tapi nggak berani, karena beliau pendekar tempat suci. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah berguna baginya harta dan apa yang diusahakan. Jadi hartanya Abu Lahab begitu dan apa yang dia usahakan, anaknya, jabatannya, apapun yang dia miliki, tidak bisa membuat Allah Subhanahu wa taala menghentikan azabnya kepada Abu Lahab. Berikutnya, sayafla naran zatal lahab, ketika kelak dia Abu Lahab ini akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Sudah dipastikan Allah Subhanahu wa taala bahwa Abu Lahab ini akan memasuki neraka. Makanya di sini disebutnya sayafla istiqbal mustaqbil. Jadi dia akan masuk ke dalam neraka pada saat nanti. Dan ini termasuk mujizat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwa Allah sudah memastikan sejak awal ketika Abu Lahab ini musuh Rasulullah, sudah dipastikan dia memasuki neraka Jahannam Dan sampai akhir hayatnya Abu Lahab tidak bertaubat, masih mengingkari Rasulullah SAW, ponakannya, sampai memusuhinya. Maka salah satu mukjizat Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang dikatakan Allah itu benar, tidak ada kesalahan sedikitpun. Kalaupun misal begitu Abu Lahab ini berpura-pura atau memang dia masuk Islam, maka terlepaslah itu. Ini menunjukkan bahwa apa yang Allah sabdakan, makanya pernah ada beberapa kalau pernah kita lihat beberapa ayat yang menunjukkan Allah memperlihatkan begitu penghuni neraka bagaimana. Padahal itu belum terjadi begitu tapi kan akan terjadi seperti itu, membahasakan bahwa penghuni neraka seperti itu. Surga bagi orang yang masuk surga itu ganjarannya begitu. Misal dikatakan penghuni neraka itu makanannya buah zakum misalnya begitu. Syajaratul zakum, ta'amun asim. Orang-orang yang masuk neraka itu akan makan buah zakum, buah yang kalau berduri begitu yang mengeluarkan bau busuk, yang rasanya tidak enak sekali makanannya. Makanan orang-orang penghuni neraka disebutkan seperti itu. Berikutnya, ini yang kita belum bahas Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya, dan begitu pula istrinya Abu Lahab membawa kayu bakar.
Oke, maksudnya apa? Istrinya juga akan masuk neraka bersama Abu Jahal. Nah, di sini sebelumnya hammalatal hatab, ya, yang membawa kayu bakar. Nah, di sini disebutkan istri Abu Lahab bernama Ummu Jamil. Sebutannya, ya, sebutannya Ummu Jamil. Kalau Abu Lahab namanya Abdul Uzza, jadi Abu Lahab. Kalau istrinya Ummul Jamil, nama aslinya Arwah binti Harb, ya, Arwah, bukan arwah gentayangan, ya. Arwah namanya, Arwah namanya, bukan apa arwah itu, ya. Kalau arwah, kalau dalam bahasa Arab ruh kan, ya, ruh. Nih, kalau ini arwah namanya Arwah binti Harb, nama aslinya, tapi disebutnya Ummu Jamil. Ya. Dia begitu, dia istri dari Abu Lahab ini juga akan masukin neraka bersama dengan suaminya, dikarenakan sama-sama memusuhi Rasulullah SAW. Suaminya memusuhi Rasulullah, anaknya memusuhi Rasulullah, istrinya juga memusuhi Rasulullah SAW. Jadi sekeluarga itu masuk neraka bersamaan, reunian di neraka. Disebutkan yang disebutkan. Allah Subhanahu Wa Taala yang disebutkan. Yang dimaksud membawa kayu bakar ada beberapa kalangan ulama yang berbeda pendapat. Yang pertama, menjadi faktor, ya, provokator untuk memusuhi, membenci Nabi. Ya, maksudnya ada yang membahasakan para ulama itu membawa kayu bakar itu dia suka membawa bara kebencian, gitu, ya, maksudnya. Jadi setiap orang yang didakwah oleh Rasulullah itu disulut, ya, bahasanya. Dibuat orang itu membenci Rasulullah dengan fitnah-fitnah yang disebutkan. Ya, ini istrinya. Ya, salah satunya ini. Ya, kenapa disebutkan hammalatul hatab? Karena dia suka membawa kebencian, membawa fitnah kepada Rasulullah atas dakwah Rasulullah SAW. Yang kedua, dia sengaja membawa kayu berduri untuk diletakkan di jalan yang dilalui Nabi Muhammad. Di riwayat lain disebutkan bahwa setiap malam Ummu Jamil ini setiap malam itu membawa kayu-kayu berduri dan tahu jalan yang biasa dilalui Rasulullah itu diberi duri, kayu yang berduri, agar Rasulullah itu nanti ketika dalam perjalanannya terluka. Ini salah satu pendapat ulama. Yang ketiga, dia membawa kayu bakar di neraka untuk membakar Abu Lahab. Ada yang mengatakan begitu. Jadi ketika nantinya istri Abu Lahab ini juga masuk neraka, maka sama Allah Subhanahu Wa Taala dijadikan dia juga membawa kayu bakar untuk membakar suaminya. Maksudnya apa? Biar benar-benar bahasa kita, tekanan batin bagi Abu Lahab. Bukan hanya disiksa, tapi dijadikan istri yang dicintainya di dunia, yang pro dengan dia, begitu, ya. Membantu menyingkirkan Rasulullah, dakwah Rasulullah itu menjadikan dia sebagai musuh di neraka. Maksudnya istrinya tidak bisa menjamin, begitu, melindungi Abu Lahab, ya. Karena banyak yang ayat menyebutkan bahwa orang yang nantinya di dunia itu mencintai bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka bisa jadi ketika nanti di akhirat nanti mereka bertemu dalam keadaan bermusuhan, kadang tidak mengenal. Begitu. Pastinya begitu. Ketika kita merasakan gempa, yang pernah saya sebutkan gempa di Bantul itu, kalau kita merasakan kadang seakan-akan kita lupa punya anak, kan gitu. Tiba-tiba kita lari sendiri, kan gitu, kadang saking takutnya. Begitu dengan gempa itu. Ya, apalagi dalam keadaan dia diazab Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pasti lebih memikirkan diri sendiri dibandingkan orang lain. Walaupun itu suaminya atau anaknya, tidak akan terfikirkan. Ketika di dunia itu mereka berkasih sayang, yaitu atau berkumpul kepada teman-teman, entah pasangannya, entah anak-anaknya, berkeluarga, mencintai bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, mencintai karena dunia. Maka nanti ketika di akhirat nanti, ya, maka bisa jadi mereka sebagai saling memusuhi, saling memusuhi. Ya, sebagaimana ini disebutkan, okay. Istri Abu Lahab sendiri itu membawa kayu bakar untuk membakar suaminya.
Begitu. Nah, ini yang dimaknai hammalatal hatab. Ya, bahwa istri Abu Lahab ini juga sama-sama memusuhi Nabi Muhammad SAW. Sampai disebutkan sebuah riwayat disebutkan bahwa ketika ayat ini turun, dan disebut namanya, walaupun sebenarnya tidak disebutkan, di sini wa mur'atuhu, kan begitu. Dan perempuannya, maksudnya perempuannya Abu Lahab, karena sejak awal di ayat pertama disebutkan Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab, kan disebutkan. Maka dia merasa begitu sebagai istrinya Abu Lahab. Siapa lagi kalau bukan istrinya yang disebutkan begitu. Maka ketika dia tahu ayat ini dibacakan begitu dan dengar, maka Ummu Jamil ini mencari Rasulullah SAW untuk dipukul, untuk dihina. Maka ketika dia itu mencari Nabi Muhammad dan mendapati ketika itu Nabi Muhammad di sampingnya Abu Bakar, maka Ummu Jamil ini mencari mana Muhammad, padahal di sampingnya Nabi Muhammad. Tapi sama Allah Subhanahu wa taala dibutakan, tidak bisa melihat Nabi Muhammad, bisanya lihat Abu Bakar. Mana Muhammad? Aku akan meludahi dia, aku akan memukul dia. Langsung Abu Bakar mengatakan, apakah engkau tidak lihat orang di sampingku? Langsung dia mengatakan, apakah engkau meledekku? Maksudnya apa? Apakah aku orang yang dungu enggak? Seakan-akan di situ sebenarnya ada Rasulullah gitu tapi dia nggak bisa lihat gitu, ya. Jadi seakan-akan dia nggak tahu kalau sebenarnya dia itu tidak melihat Rasulullah SAW. Ya. Itu ada riwayat menyebutkan begitu. Terakhir, ya, fi jidiha hablum min masad. Di lehernya istrinya Abu Lahab ada tali dari serabut yang dipintal, yang diikat begitu, yang diikat di lehernya. Nah, di sini ada beberapa penafsiran, ya. Yang pertama mengikuti mengikat tali yang diikat di lehernya untuk membawa kayu bakar yang disebutkan tadi, membawa kayu bakar. Ya, biasanya mengganggu, ada yang menafsirkan bahwa mengganggu dakwah Rasulullah dengan membawa kayu bakar untuk membakar rumah Rasulullah. Ada yang mengatakan mengenakan kalung mewah disedekahkan untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Disebutkan juga di riwayat lain juga disebutkan bahwa Ummul Jamil ini biasa membawa kalung-kalung banyak, kalung emas yang mewah begitu. Dan ketika dia tahu bahwa nama dia dicantumkan pada ayat yang dibaca Rasulullah, maka dia menyebutkan di depan Abu Bakar bahwa aku akan mensedekahkan kalung ini untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Maka dengan niatnya Ummul Jamil ini untuk menghalangi dakwah Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu wa taala mengganti kalungnya nanti di neraka dengan serabut yang berduri. Begitu, ya. Karena niat sejak awalnya dia mungkin diberikan nikmat sama Allah Subhanahu wa taala berupa harta yang melimpah, kalung yang banyak di lehernya, bukan untuk membantu atau beramal soleh, tapi malah menghalangi dakwah Rasulullah SAW. Ya. Dakwah Rasulullah. Sudah niat sejak awalnya hartanya, kalungnya dikenakan itu untuk disedekahkan untuk menghalangi dakwah Rasulullah SAW. Ya, di sini disebutkan banyak, di ayat ini kita banyak mendapat pelajarannya, bahwa jangan sampai kita seperti keluarga Abu Lahab, beda ya, Abu Jahal beda lagi. Abu Lahab, seluruh keluarganya memusuhi Nabi Muhammad SAW. Ya, walaupun sekarang tidak ada Nabi Muhammad SAW, bisa kita analogikan ketika kita melihat ada beberapa orang yang kadang tidak setuju ketika ada ustadz atau dai yang dia sedang berdakwah, begitu ya, langsung dicegah untuk tidak berdakwah. Bisa jadi dia serupa dengan apa yang dilakukan dengan Abu Lahab. Ya. Ya.
Ya. Yang pertama, mungkin kita lihat sekarang ya di Indonesia ini banyak orang yang mengaku beriman begitu ya, yang menghalangi sesama muslim yang yang satunya berdakwah tapi dihalangi begitu ya. Dan kebanyakan kita tidak melihat orang-orang yang mungkin non muslim begitu ya, kafir yang tidak terlihat menyegah begitu ya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu sekalian, orang kafir dari sejak dulu sampai sekarang masih sama tujuannya. Menghalangi kaum muslimin untuk berdakwah. Tapi salah satu caranya dengan pelantara umat Islam sendiri yang mengaku Islam begitu. Salah satunya mungkin kaum liberal. Mengaku muslim, tapi dia sebenarnya keluar dari Islam. Ya. KTP-nya muslim, tapi amalannya begitu ya. Suka menghalangi banyak hal. Ya. Salah satunya saya sebutkan, walaupun ini bukan termasuk orang muslim ya, bukan termasuk orang muslim, tapi efeknya sangat besar sekali. Dan mungkin kita juga perlu tahu siapa ini orang ini, bukan orang, kelompok. Kita sebutkan misalnya Syiah. Pernah dengar ya? Syiah ini mengaku muslim, tapi dakwahnya menghalangi orang muslim. Ini bukan orang muslim sebenarnya, tapi mengaku muslim. Nih, membenturkan Ahlussunnah. Kita tuh Ahlussunnah, nih. Ahlussunnah itu secara akidah. Maksudnya secara akidah nih. Itu ada 3. Ada namanya Al-Asari. Yang pertama, nih. Yang kedua ada namanya Al-Asy'ariyah. Yang ketiga Al-Maturidi. Ini faktor akidah, ya, faktor akidah. Karena maksudnya akidah ini masuk lingkup Sunni, bukan Syi'i begitu maksudnya. Yang Syiah itu akidah tersendiri karena dia keluar dari rukun iman. Rukun Islamnya berbeda. Begitu ya. Rukun Islam, rukun imannya berbeda. Tapi mereka ini mengganggu antara orang Ahlussunnah. Karena mereka tahu begitu antara Asy'ari sama Al-Asy'ari atau Asy'ariyah itu berbeda pendapat. Ini kira-kira nyambung enggak ya? Takutnya berat nih bahasnya nih. Tapi ini biar kita sebutkan ini sempat tahun berapa ya? Tahun berapa? Saya masih belum nikah itu baru viralnya Syiah. Karena ketika itu ada rumor Syiah itu Indonesia mau disuriahkan katanya begitu. Sempat di UGM itu ada kajian salah satu anggota anti Syiah. Ya. Salah satu anggota walaupun nggak perlu saya sebutkan ya, tapi ada 2-3 orang gitu ustadz yang diarahkan ke UGM itu untuk istilahnya memperingati ya, karena Syiah ini sudah masuk Jogja juga begitu, ini sudah masuk ke Jogja. Dan Syiah ini punya sifat namanya taqiyah. Taqiyah itu berdusta untuk menyembunyikan kesyiahannya. Kalau di Madura habis itu Syiah. Madura habis ya. Karena terang-terangan saya lupa di Sampang diberitakan juga gitu. Di Madura itu ketahuan Syiahnya di musola itu mencaci Abu Bakar dan Umar. Laknatullah ala Abu Bakar, Umar begitu. Lo tahu masyarakat loh. Madura itu Ahlussunnah semua, isinya, Pak. Macam-macam begitu ya. Langsung diusir itu. Langsung diusir. Nah, tapi diberita apa, Pak? Dibenturkan umat Islam ini, padahal nggak tahu masalahnya apa gitu. Dan banyak sekali di Pontianak itu diturunkan sekitar 6.000 pemuda dari Iran. Dan alhamdulillahnya ketahuan, jadi dipulangkan lagi gitu. Itu banyak ya itu masalah Syiah ini perlu juga, karena Masya Allah ini sebenarnya dakwah Syiah udah banyak kemana-mana. Dan sebenarnya kalau kita sebutkan tokoh-tokohnya pasti tahu kalau saya sebutkan.
Ya walaupun di sini masih apa ya, masih rawan lah, maksudnya kalau kita sebutkan takutnya nanti malah jadi polemik gitu. Walaupun ada beberapa tokoh yang kadang menyebutkan serangan-serangan juga gitu. Gitu ya, itu salah satunya ya. Liberal juga banyak. Yang sekarang yang paling banyak itu disebutkan tentang program LGBT ya. Ada salah satu profesor dari UIN Hidayatullah, perempuan, lulusan Harvard kalau nggak salah, Amerika. Beliau punya buku namanya Indahnya Pernikahan Sesama Jenis. Ada bukunya. Indahnya Pernikahan Sesama Jenis. Itu antek-antek dari Muslim, dari orang-orang kafir, tapi melalui orang-orang Muslim. Mereka disekolahkan di apa namanya, di Barat gitu, sekolah agama Islam tapi di Barat, di otaknya begitu ya. Jadi malah bukannya, jadi mereka disebut liberal karena bebas pemikirannya, seenaknya apa namanya membuat pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari kaidah-kaidah Islam. Ini masuk musuh-musuh Islam, tapi dari orang kafir tapi melalui yang kata istilahnya disebut orang Islam di KTP begitu. Dan ini juga perlu kita sadari, banyak orang-orang yang sebenarnya mengaku Islam ternyata dia malah memusuhi Islam, menghalangi dakwah Islam. Yang paling baru Al-Zaitun. Sebenarnya dah lama Pak, ini udah lama sekali, tapi baru viral sekarang. Viral sekarang. Itu dan banyak sekali ya. Dan Islam ini apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Islam itu nanti seperti buih di lautan. Kan seperti begitu ya hadisnya. Jadi banyak tapi tidak berguna, bahasa kasarnya gitu ya. Jadi seakan-akan Muslim itu di meja makan banyak yang emosi. Coba Pak, Ibu, kita lihat realita lah di berita. Adakah negara Kristen yang diperangi? Adakah Buddha perang sama Yahudi perang sama Nasrani? Jarang. Ini jarang kita dapati. Yang sering kita dapati Islam diserang Buddha, kan begitu. Nasrani merangi Islam, Yahudi merangi Islam. Yahudi merangi Islam di Palestina. Orang Nasrani merangi Islam di mana? Sana. Rasani itu di Bosnia. Tapi udah Serbia sama Bosnia tahun 93-92. Orang komunis atau orang ateis merangi Islam di mana? Dulu Afghanistan. Perang sama Uni Soviet. Orang Islam diperangi sama Buddha. Di mana? Tanggal kita Rahimiyah, Myanmar. Islam itu banyak diserang kok. Mana Islam merangi yang begitu? Ini kan istilahnya tahu ternyata banyak orang Islam yang diserang dibandingkan ya, apalagi kalau Muslim nyerang misalnya kayak maaf nih, kita sering dengar kayak teroris begitu. Itu propaganda sebenarnya begitu. Sebenarnya kalau kita cerita nanti panjang ya, itu banyak sekali ya. Tapi ini istilahnya kita tahu. Yang penting sekarang PR kita sebenarnya untuk menguatkan ukhuwah Islamiyah. Ya. Entah organisasi kita apapun begitu ya, mazhab kita apapun, selagi mazhab kita masih mazhab Imam Arba'a gitu ya, Imam Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali, kita masih bersaudara. Walaupun mungkin ketika kita lihat kita akidahnya ada mungkin Asy'ari. Ya memang ada beberapa prinsip yang berbeda, tapi tidak keluar dari iman. Maksudnya kalau dari iman, rukun iman sama rukun Islam itu kita sama. Begitu. Yang kita masih perlu diskusi, perlu ketemu gitu ya, untuk mendiskusikan. Dan memang ada beberapa muslim yang disusupi oleh Syiah ini.
Jadi kadang ada beberapa amal Syiah yang malah diadopsi sama beberapa saudara-saudara kita kaum muslimin. Begitu ya. Sebenarnya seperti itu. Dan kalau orang-orang non gitu ya, orang-orang kafir itu langsung menyerang langsung secara langsung gitu ya. Misalnya menyerang langsung Ka'bah. Oh, itu berat sekali. Itu yang protes bukan cuma Arab Saudi, seluruh dunia muslim. Dan dari sejarah kalau kita baca sejarah, tidak ada peperangan sudah diakui selain Tartar nih. Islam itu kalau udah perang jarang kalah. Dimanapun. Dan kalau sejarah sebelumnya yang dikenal itu kaum Tartar atau Mongolia, itu perang kalau sama Mongolia pasti menang Mongolia. Tapi Mongolia yang bisa ngalahin Islam. Itu sejarah, itu udah dituliskan dalam sejarah. Kalau kita Mongolia itu Mongolia itu masih marga Cina, tapi berbeda kulit mereka, bukan kuning tapi agak kemerahan. Dan hobinya perang. Hobi itu udah hobi, udah biasa. Kalau kita lihat sejarah Damaskus zamannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu kaum muslimin itu banyak yang disembelih. Kayak ayam broiler. Kenapa? Saking takutnya mereka. Mereka tahu negaranya diperangi oleh kaum Tartar. Tahu kaum Tartar itu susah dikalahkan karena hobinya perang begitu. Dan orang-orang sana biasa untuk perang. Jadi ya saking itunya lah, saking takutnya mereka menunggu giliran mereka dipanggil. Oh, giliran siapa berikutnya yang mau dipotong? Oh, saya. Saking takutnya dipanggil malu aja, nggak ada pemberontakan sama sekali. Sampai disebutkan ketika mau disembelih begitu ya. Orang muslim ini ternyata pisaunya itu patah. Kepalanya sudah taruh di kayu. Dan entah di kayu atau di batu begitu ya. Tunggu sebentar ya, ambil palu dulu. Kepalanya enggak beranjak dari situ, saking takutnya. Begitu. Tapi alhamdulillah ya, kaum muslim berhasil melawan dan menyingkirkan kaum Tatar dari Damaskus. Itu ya. Yang kedua faedah yang kita bisa dapatkan banyak dari hari ini. Yang pertama ini jangan sampai kita melakukan apa yang dilakukan oleh Abu Lahab. Mencegah orang muslim untuk berdakwah, apalagi itu tahu itu baik. Kalaupun mungkin misalnya ada orang yang mencegah dan memang misalnya gini, ada orang yang kaum muslimin yang mencegah, kira-kira yang dicegah itu siapa? Oh, ternyata orangnya itu ini sesat misalnya dari sisi akidah jelas begitu. Kalau misalnya yang dijelaskan itu masalah bab fikih misalnya begitu ya, dan di situ ada ikhtilaf, di situ ada perbedaan pendapat, ya sudah nggak masalah, nggak perlu diusiran begitu. Masalah keilmuan, masalah ilmiah begitu. Tapi kalau sudah masalah pemikiran yang menyimpang dari akidah begitu ya, maka misalnya kita mendapati dulu kayak di Jakarta itu orang Syiah membuat ghodilhum bahasanya itu. Jadi memperingati Husain. Jadi mereka kan salah satu ibadah mereka kan menyakiti diri sendiri. Syiah dengan cara menepuk badannya, kalau perempuan menampar pipinya begitu ya, sampai itu. Itu pernah mau terjadi di Jakarta, muslim tahu langsung dibubarkan ya. Membubarkan itu bukan mencegah dakwah muslim, bukan, karena yang dicegah itu orang-orang yang keluar dari akidah Islam. Karena Indonesia itu Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah. Entah itu golongan, entah itu organisasinya. Kalau rukun Islam, rukun imannya sama, insyaallah itu masih Ahlussunnah, walaupun mungkin ada beberapa perbedaan. Dan memang sekarang Islam baru dibentur-benturkan, gitu ya, baru dibentur-benturkan dengan cara ada yang menyusup, begitu ya, masuk ke organisasi-organisasi besar, ya. Banyak begitu ya, yang bisa salah satunya begitu ya. Dan yang kedua tadi ya, berkaitan dengan karena ini disebutkan yang pertama adalah Abu Lahab. Abu Lahab itu sebagai apa kalau dalam rumah? Sebagai kepala rumah tangga, punya kewajiban untuk mendidik istri dan anak, seperti halnya tadi ya, yang Bapak khutbahnya Pak Muhsin ya, itu tentang kewajiban seorang suami untuk
menuntun keluarganya ke dalam surga. Ya, jadi keinginan besar cita-cita seorang ayah, seorang suami pada keluarganya, menuntun keluarganya untuk masuk pada surga. Rioni di surga, jangan rioni di neraka. Nauzubillah min dzalik, dan sampai. Ya. Jadi ada kewajiban untuk membimbing, karena apa Pak? Suami, walaupun tidak semua, tapi suami itu contoh bagi istri anaknya. Walaupun solehnya seorang istri itu jangan terpatok pada solehnya seorang suami. Tapi secara umum suami itu sebagai qudwah, sebagai teladan bagi anak dan istrinya. Karena nanti yang ditanya pertanggung jawabannya suami, bukan istri. Ditanya tentang istri dan anaknya ya suami. Kalau istri nggak ditanya tentang bagaimana suaminya itu bagaimana, nggak ditanya. Suaminya ditanya tentang istrinya. Nah, tapi istrinya tidak jadi patokan. Kok misalnya istrinya nggak mau sholat misalnya, wah kamu juga nggak sholat. Nah itu salah. Karena solehahnya seorang istri itu bukan patokannya solehnya seorang suami. Kalaupun misalnya istri itu patokannya soleh suami, bagaimana dengan Aisyah? Istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun itu termasuk wanita surga. Suaminya ngaku Tuhan, tapi istrinya mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya disebutkan kalau saya sering baca وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. Istrinya Fir'aun itu termasuk orang yang beriman, padahal suaminya tidak beriman, malah mengaku Tuhan lagi. Jadi bukan patokannya begitu. Beberapa faedah yang bisa kita ambil dari surat, dan sebenarnya banyak sekali tapi itu paling yang saya membekas pada diri saya ketika baca surat Al-Ahzab. Ini Bapak Ibu sekalian, untuk tadabbur kita di surat Al-Ahzab ini begitu bisa kita ambil beberapa poin tadi untuk kita selalu menjaga keluarga kita dari mara bahaya pemikiran-pemikiran zaman sekarang, pemikiran-pemikiran yang sangat rawan begitu. Maka kewajiban untuk mencari ilmu itu bukan hanya sekedar bagi suami atau istri, tapi anak-anak juga kita ajak untuk sama-sama mencari ilmu begitu. Biar kita sama-sama masuk kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit waktu ini saya ingin memperlihatkan beberapa, kemarin kita sudah belajar Al-Fatihah. Saya ingin memperlihatkan beberapa ijazah saya yang berhubungan dengan Al-Fatihah kemarin, biar kita sedikit tahu ini tentang ijazah. Nah, ini Bapak Ibu beberapa ijazah yang pernah saya ikuti Al-Fatihah, karena ketika kita belajar Al-Quran begitu maka ada beberapa tahapan, salah satunya adalah belajar Quran kepada orang atau ustadz atau guru kita yang bersambung sanadnya kepada Rasulullah SAW. Ini beberapa sanad yang pernah saya dapatkan dari guru-guru saya begitu. Yang pertama, ini ijazah pertama saya tentang surat Al-Fatihah. Ini saya dapatkan dari Ustadz Farhan dari Pontianak. Ini kelihatan nggak? Oh, nggak muncul ya? Belum muncul. Nah, di sini Ustadz Farhan ini orang Pontianak. Beliau sudah kalau dari segi keilmuan Qur'annya Masya Allah muncul. Beliau udah kalau dari ilmu Quran beliau udah masuk bukan hanya sekedar tajwid saja.
Beliau sudah masuk ke qiraah dan beliau mewarisi 7 qiraah nih. Mewarisi 7 qiraah, jadi 7 cara bacaan Al-Quran yang berbeda. Dan jalur ini saya dapatkan dari beliau. Kalau dibaca ini nyambungnya ke para ulama-ulama pada ulama Suriah, tapi ini kelihatan jadi ya ya ulama-ulama dari Suriah. Pertama ini tapi belum muncul, nggak apa-apa. Ini kalau diruntut ya, diruntut dari jalurnya. Ini kalau saya nih masuknya ke urutan 33 dari Rasulullah SAW. Jadi kalau kita runtut di sini yang wallahu alam ya, yang masih hidup siapa, tapi pastinya kalau Syekh Mansur bin Abdullah ini masih hidup ya, ini bersambung ke salah satu ulama besar namanya Syekh Bakri Abdul Majid At-Tarabishi. Beliau termasuk ulama yang megang sangat tertinggi di zamannya orang Suriah. Dan pengalaman saya belajar kepada ustadz atau syekh yang memang dia jalurnya ke Suriah itu lebih berat mendapatkannya, karena beliau sangat teliti masalah huruf sama sifatul huruf itu benar-benar diteliti sekali, dan berat sekali bagi mereka untuk memberikan ijazah. Berat sekali, susah sekali kalau ya, tapi belum muncul ya. Nih, nggak apa. Berikutnya saya atau dibalik ya. Bagusnya bagaimana mas? Atau dicabut bisa ya? Cabut masukin aja. Apa ya? Bukan. Nih. Ya, berikutnya nih yang pertama nih, saya dapat ijazah Al-Fatihah ya. Al-Fatihah ini surah Al-Fatihah bukan di juz nih, tapi suratul Fatihah pertama dari Ustadz Farhan, yang kedua juga dari Kalimantan juga ini dari Ustadz Hermawan, dan kalau diurutin di sini saya masuk ke urutan 32. Kalau dari 33 ini 32. Dan di sini diurutannya hampir semua jalurnya ke ulama dari Mesir. Saya dapat dari Ustadz Hermawan dari Ustadz Abu Sofia dari Ustadz Abu Hibban sampai ke Syekh Misbah Ibrahim Muhammad Ad-Diyasuki. Beliau ulama paling tinggi sanadnya pada saat ini, dan beliau masih hidup terakhir. Jadi urutan beliau urutan ke-27. Ini urutan 28, urutan ke-28, tapi nggak kelihatan ya. Ya ini beliau dan masih hidup, dah tua sekali. Ya, dan ini masuk ulama yang paling diincar sanadnya karena paling dekat pada Rasulullah SAW.
ulama yang di atas beliau yang urutannya 27 ke atas semuanya sudah meninggal semua. Jadi pemegang Al-Quran tertinggi di dunia tinggal 2 yang yang masih hidup, yaitu Syekh Misbah bin Ibrahim Ad-Dasuki sama Syekh Yunus orang Mesir, dua-duanya orang Mesir. Dan hampir semua kalau disebutkan ada ustadz yang sanad Qur'annya itu paling tinggi gitu Ali, itu pasti nyambungnya ke beliau, dan beliau udah sangat sepuh sekali. Yang terakhir ini paling dekat ini, saya udah talaki juga sama Syekh Jihad Al-Yamani, beliau dari Yaman. Dan kalau di sini urutannya dan beliau juga sama juga dapat dari Syekh Misbah juga, tapi lebih dekat urutannya saya ke 30. Jadi dari 33, 32 langsung sekarang 30. Jadi urutan ke 30. Begitu ini beberapa, dan ada beberapa yang sebenarnya tadi nggak kelihatan Pernah juga saya sama Syekh dari Palestina juga pernah, alhamdulillah, tapi beliau tidak memberikan ijazah, beliau memberikan syahadah karena termasuk beliau tidak mudah memberikan ijazah kepada muridnya. Ya, kapan-kapan kita bisa lihat secara langsung, insyaallah di pertemuan berikutnya. Dan sekalian kita masuk ke surat surat Al-Ahzab, berikutnya An-Nasr An-Nasr. Kita insyaallah sama-sama belajar tahsin surat An-Nasr. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.